Shalom. Puji Tuhan, dengan perjuangan akhirnya Pak Heri bisa sama-sama kita lagi. Senang banget. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Opa. Luar biasa. Tuhan bekerja dan kita percaya yang sakit semua pasti disembuhkan Tuhan. Amin. Oke. Ada satu cerita di Alkitab yang sebenarnya kita pertanyakan, kenapa cerita ini harus ditulis? Cerita tentang kematian Sarah dan penguburannya. Mungkin hal ini banyak terlewatkan oleh kita, banyak kita abaikan atau banyak sekali kadang kita nggak terlalu pusing dengan cerita ini, tapi banyak sekali intisari atau makna-makna yang bisa kita petik dari cerita ini. Banyak banget hal-hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari di sini. Semua udah pernah baca cerita kematian Sarah dan penguburannya? Udah pernah baca belum? Sudah? Oke. Sama-sama kita buka dari Kejadian 23, mulai dari ayat 1 sampai dengan ke-20. Saya minta pembaca Alkitab Ibu Erni membaca ayat-ayat nomor 1, 3 dan seterusnya. Jemaat, saya minta berganti-gantian dengan pembaca Alkitab, baca ayat 2, 4 dan seterusnya. Saya nggak mau bilang ayat genap, ayat ganjil, karena ayat-ayat nggak ada yang ganjil. Makanya lebih baik saya bilang ayat 1, 3 dan seterusnya, ya, yang duduk di sini semua baca ayat 2, 4 dan seterusnya. Karena konotasi ganjil itu pasti negatif. Oke? Sama-sama udah buka semua Alkitab? Udah buka Alkitab? Oke, kita sama-sama lihat mulai dari ayat 1, 3, 2, 1. Kejadian 23 ayat 1. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Oke, terus? Matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada Bani Het, Oke. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik keluargaku di tanah kamu, supaya kiranya aku dapat itu. Ayat 5. Bani Het menjawab Abraham, 6. katakanlah kepada kami, tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan yang kami pilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. 7. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku itu, maka dengarkanlah aku dan tolong memintakan dari Tuhanmu. Oke, 9. Supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Oke, 10. Bacanya jangan cepat-cepat. Bacanya jangan kebut-kebutan. Ini saya lihat saling bersaing satu sama lain. Oke, bacanya yang enak. Jadi ada nadanya. Oke, 3, 2, 1. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota.
Ya, 11. Tidak tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. 12. Di depan penduduk negeri itu. 13. Serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. 14. 15. Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. 16. 400 sikal perak, seperti yang para saudagar. 17. Demikianlah ladang Efron, yang letaknya di Makapela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu, sampai ke tepi-tepinya. 18. 19. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah, istrinya, di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. 20. Oke, puji Tuhan. Saya mau jelasin sedikit. Banyak sekali perkara-perkara yang tersembunyi di dalam sini. Yang pertama, kita kembali ke ayat 1. Di situ dibilang Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Saudara perhatiin baik-baik. Simak baik-baik. Kalau saudara baca tentang riwayat atau Toledot, bahasa Ibraninya, hidup orang, itu saudara akan ngelihat umur itu dicatat, umurnya dicatat, laki-laki doang. Perempuan tidak pernah ada pencatatan umur. Setuju? Tapi khusus Sarah, umurnya dicatat 127 tahun. Nah, luar biasanya, saudara perhatiin baik-baik. Ada gak tadi yang gambar yang tadi saya minta? Nah, saudara lihat, di situ ditulisnya bukan 127 tahun. Di situ ditulisnya satu lagi yang satunya. Enggak, oke. Nih ya, tulisnya gini nih. Nih ya, 100 years and 20 years, terus lanjutnya. And 7 years. Lihat, ada yang aneh gak? Ditulisnya bukan 127, tapi 100 tahun, 20 tahun, dan 7 tahun. Ditulisnya bukan 127, tapi 100 tahun, 27 tahun, 20 tahun, dan 7 tahun. Ada yang mengerti maknanya? Ya, oke, saya minta saudara berpikir. Jadi, kita punya otak, minta Tuhan kita pakai. Jadi jangan sampai otak kita nganggur.
Ya, kita cuma terima doang, kita belajar berpikir. Oke, kenapa disebutnya 100 tahun, 20 tahun, dan 7 tahun? Ini sebenarnya ada maknanya. Oke, apa? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa kok, nggak ada yang salah. Terus? Oke, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bisa, tapi saya nggak memperhatikan ke sana mungkin. Ya, saya nggak lari ke sana, mungkin. Tapi bisa terjadi begitu. Nah, kalau ada orang sampai begini nih, sampai orang punya pemikiran begini, ini maaf nih ya, maaf nih. Umur Sarah 100 tahun, tampaknya seperti itu 20 tahun. Cantiknya seperti 20 tahun. Terus kepulusannya, keinosenannya itu seperti itu anak 7 tahun. Bukan itu maknanya. Tapi saudara lihat, 100 itu sama dengan 10 kali 10. 2 kali 10. 7. 7 itu angka sempurna. 2 angka apa? Ini tutup dulu. Ini angka apa? 2. 2 itu kesaksian. 2 itu angka kesaksian. 10 angka apa? 10 angka apa? Hukum. Hukum. Bahasa Ibraninya yod atau tangan. Bisa kelihatan enggak? Bisa. Kalau yang nggak kelihatan maju ke depan, ngumpul di sini aja, nggak apa-apa. Jadi 10 itu adalah angka hukum atau yod atau tangan atau arahan. Arahan. Jadi 100 tahun, 20 tahun, dan 7 tahun, saya gabungkan jadi bunyinya begini. Saksi dari, ini bukan hanya hukum tapi tatanan. Saksi atau kesaksian dari tatanan hukum yang sempurna. Kesaksian, tatanan hukum yang sempurna. Ini makna 100 tahun, 20 tahun, dan 7 tahun. Kalau saudara mau nyelidikin lagi, kalau saudara belajar lagi, selidikin lagi, angka 127 itu muncul di mana lagi? Ada yang tahu? Coba cari angka 127 muncul di mana lagi? Coba lihat Ester 1 ayat 1. Ester 1 ayat 1. Pada zaman Ahasiweros, ya, terus? Dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Iya, dia merajai seluruh daerah. Mulai dari India sampai Ethiopia. Berapa daerah? 127. Apa kaitannya sekarang? Ada nggak kaitannya antara Esther dengan Sarah? Ada. Di mana kaitannya? Makanya kalau saudara ngikutin, bilang, waduh kalau Pak Ferdi yang khotbah, gue banyakan mikir, jadi lapar. Oke, coba saudara lihat ya. Kejadian 17
ayat 15 sampai 16. Kejadian 17 ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Sarai, terus Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, jangan panggil dia lagi Sarai, terus tetapi Sarah. Tapi Itulah Sarah. namanya. itulah namanya. 16. Ayat 16, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu anak laki-laki. Seorang anak laki-laki, Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Dan Sarah menjadi ibu bagi bangsa-bangsa, terus raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Sekarang saudara ngerti, 127 daerah muncul dari seorang raja Ahasiweros. Muncul dari seorang raja Ahasiweros. Dan raja ini adalah keturunan dari Sarah. Oke. Jadi 127, dan sekarang saudara lihat, apa hubungannya ini sama Sarah? Hubungannya melalui Sarah, muncullah raja-raja yang menguasai bangsa-bangsa atau wilayah-wilayah. Bisa ngerti sampai sini? Bisa ngerti? Sekarang namanya. Dulu namanya Sarai. Ya. Jangan dikoreain nanti Sarai ngeo. Sarai. Santi jangan dijadiin Korea. Sarai. Artinya itu apa? Ada yang tahu artinya apa? My princess. Sarai itu artinya my princess. Tapi Tuhan rubah namanya jadi Sarah. Sarah apa artinya? Princess. Tolong simak. Agak membingungkan. Tolong simak. Dulu dia di mata Abraham bilang, you are my princess. Oke. Tapi begitu Tuhan rubah, Tuhan bilang jadi dialah princess. Dialah permaisuri dan melalui dia akan lahir raja bangsa-bangsa. Bisa paham? Ngerti gak sih? Ngerti atau di ngerti-ngertiin biar cepet? Sarah menjadi princess. Bahkan namanya tercatat jadi pahlawan iman. Dia namanya tercatat sebagai seorang pahlawan iman. Ibrani 11 ayatnya ke-11. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Iya. Dia mendapatkan janji dan janji yang diberikan itu oleh seseorang yang setia. Saudara punya janji, dapat janji gak dari Tuhan? Saudara sadar nggak setiap kali Tuhan bicara, saudara itu janji Tuhan sebenarnya. Nah setiap kali saudara dapat janji itu, dan pribadi yang memberikan janji itu adalah setia, dan dia pasti akan menggenapinya. Sekali lagi saya ulang, pasti dia akan genapinya. Sarah berubah, Sarai menjadi Sarah, yang artinya dia menjadi princessnya bagi banyak orang. Dia menjadi permaisuri bagi banyak orang. Dan melalui dia, bangsa-bangsa akan lahir. Dan melalui dia, raja-raja akan lahir. Oleh sebab itu, namanya juga tercatat di 1 Petrus 3 ayat 2 sampai dengan 6.
1 Petrus 3 ayat 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya, terus. Ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ini bicara soal perempuan. Ini juga bicara soal gereja, yaitu saudara. Saudara jangan pikir ini cuma buat istri-istri. Kalau saudara punya istri, saudara akan ngelihat di sini, saudara akan kecewa dengan keadaan. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Tapi Tuhan mau saudara jadi permaisurinya yang sempurna. Jadi mempelai dia yang sempurna. Terus lanjutkan. 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Iya. Terus 5. 1 Petrus 3 ayat 5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Perempuan kudus. Terus. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Jadi ada 4 hal penting di sini. Seorang mempelai. Apa? Yang pertama adalah kesucian. Atau kemurnian. Pure. Saudara mau jadi mempelai kan? Dan Petrus memberi arahan. Yang pertama 4 hal dari 4 hal penting itu adalah murni, pure, kesucian. Yang kedua, kesalehan. Kesalehan atau ketertundukan. Yang ketiga, kelemah lembutan. Yang keempat, kedamaian. Ini 4 syarat seorang mempelai. Sekarang saya tanya sama saudara, saudara tujuannya kemana? Kemana? Di surga jadi apa? Jadi apa? Kalau saudara jadi mempelai, tidak ada lain, saudara harus hidup dalam kesucian. Kemurnian, pure, artinya saudara tidak menyatu dengan dunia. Tidak menyatu dengan dunia. Kedua, saudara saleh, tunduk. Tidak menyimpan kesalahan orang. Tidak akan sakit hati dengan orang lain. Tunduk dengan firman Tuhan. Tunduk dengan ketetapan Tuhan. Ketiga, kelemah lembutan. Bisa bayangin seorang mempelai yang mengaku mempelai Kristus, garangnya luar biasa. Kerjaannya cuma marah. Kalau udah marah, waduh, udah bumi bergonjang-ganjing. Katanya saya mempelai Kristus, tapi pemarah luar biasa. Dikit-dikit marah. Marah kok dikit-dikit. Sebentar marah. Syaratnya, saudara harus jadi orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan sikap fisik. Ya, misalnya Rita boleh ngomong sama suaminya, mau nge, tapi di dalam enggak. Lemah lembut. Ngertilah saudara lemah lembut itu kayak apa. Dalam menegur, dalam berkata-kata, dalam berinteraksi dengan orang lain, itu ada kelemah lembutan, ada kesabaran yang dilakukan, dijalankan. Enggak mudah marah, kedamaian. Punya enggak kedamaian? Damai dengan sesama, damai dengan Allah.
Dari 4 ini, baru kita bisa disebut mempelai Kristus. Coba saudara lihat lanjutannya, ayat 6. 1 Petrus 3 ayat 6. Sama seperti siapa? Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Inilah syarat-syarat yang didapati pada Sarah. Oleh sebab itu Tuhan menamai dia princess. Banyak putri-putri di luar sana. Putri Indonesia, putri Jakarta, putri apa, putri Betawi, putri apa, banyak, abang none lah apa, banyak di sana. Tapi putri sejati harus punya 4 ciri ini. Kalau saudara nggak punya 4 ciri seperti itu, saya bilang jangan pernah berharap untuk menjadi mempelai. Setuju? Sekarang kita maju lebih jauh ke Kejadian 23 ayatnya ketiga dan keempat. Kejadian 23 ayat 3. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het. Ya. 4. Ayat 4. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Iya. Saudara simak baik-baik. Tolong simak. Abraham asalnya dari mana sih? Dari Ur Kasdim, betul. Abraham asalnya dari Ur Kasdim. Bisa nggak dia pulang ke Ur dan dia kuburkan istrinya di sana? Bisa nggak? Kenapa dia nggak lakuin? Kenapa dia harus menguburkan istrinya di tanah asing? Iya, karena Tuhan udah suruh dia keluar dari sana. Abraham, simak ya, Abraham mengerti identitas. Dia bukan lagi milik tanah Ur. Dia bukan lagi milik tanah Ur, tapi dia milik tanah perjanjian. Dia milik Tuhan. Oleh sebab itu, dia tidak boleh kembali ke Ur. Permasalahannya di mana? Saudara milik siapa sekarang? Saudara milik siapa? Kalau saudara milik Tuhan, seharusnya saudara tidak kembali lagi ke kehidupan yang lama. Kalau saudara kembali pada kehidupan yang lama, cara hidup yang lama, berarti apa? You belum tahu identitas you sebagai siapa. Kalau kita dicolek masih marah, seperti dulu, saya bilang saudara belum mengerti identitas saudara sebagai makhluk surga. Kalau saudara masih hidup suka-suka, masih hidup semau-maunya, seperti dulu. Saya bilang saudara belum mengerti identitasmu sebagai warga surga. Abraham tahu identitasnya sebagai warga surga. Oleh sebab itu dia tidak balik ke Ur. Dia tidak mundur ke belakang. Tapi dia lihat apa yang sudah dia dapat hari ini. Beda dengan istri Lot. Begitu dia suruh keluar, dia nengok ke belakang. Berapa banyak dari kita masih seperti itu? Begitu kita udah disuruh keluar, Tuhan bilang kamu sudah dilepaskan, kamu sudah dibebaskan. Tapi masih hidup dengan cara hidup yang lama. Masih hidup semau-mau kita. Masih hidup sesuka hati kita. Saya bilang, bukankah kita tidak mengerti identitas kita sebagai makhluk surga?
Setuju nggak sih? Saudara tahu nggak identitas saudara siapa? Kalau identitas sekarang saudara, maaf ya, kalau sekarang dulu saudara warga negara Belanda misalnya, saudara warga negara Belanda, sekarang saudara udah ikut warga negara Indonesia, ya saudara harus ikut tahu identitas saudara sebagai orang Indonesia. Saudara belajar kebudayaan Indonesia, gimana cara orang Indonesia bertutur kata, gimana cara orang Indonesia bercengkrama satu dengan yang lain, bagaimana kesopanan dari Indonesia, bagaimana etika-etika yang ada di Indonesia. Kita harus tahu belajar identitas kita. Sekali lagi saya ngomong sama saudara, tahulah identitasmu. Kamu orang yang sudah dibebaskan dari dunia lamamu. Sekarang kamu udah keluar dari situ dan belajar hidup dengan cara hidup yang baru. Abraham tidak mundur ke Ur, tapi dia mau menguburkan istrinya di situ, di tanah yang baru, di tanah perjanjian itu. Abraham punya kesempatan enggak untuk balik? Alkitab mencatat di Ibrani 11 ayat 15-16, Abraham punya kesempatan untuk balik. Ibrani 11 ayat 15 sampai 16. Ibrani 11 ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal. Mereka ingat tanah asal terus Yang telah mereka yang tinggalkan. telah saudara tinggalkan, telah kita tinggalkan terus. Maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Saudara punya kesempatan untuk pulang ke situ. Terus 16. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Iya. Saudara tujuannya udah beda nih. Tujuannya udah beda, cara pandang saudara harus sudah beda. Kalau tujuannya udah berubah, dulu ke dunia, dulu gimana caranya saya memuaskan daging saya, sekarang udah berbalik ke Tuhan, seharusnya saudara tidak boleh lagi nengok ke situ. Seharusnya saudara sudah meninggalkan cara hidup saudara yang lama. Nggak bisa lagi dengan hidup sia-sia. Kita puaskan daging kita terus menerus, kita puaskan daging kita terus menerus. Saya bilang sama saudara, saudara tidak ngerti identitas saudara di mana siapa. Identitasmu dari mana, kamu tidak tahu. Kalau identitas aja kita nggak tahu, bukankah kita orang yang tersesat? Setuju gak sih? Sekali lagi saya bilang, kalau identitasmu aja kamu gak jelas, bukan kamu orang tersesat. Sekarang jelas gak identitas saudara siapa? Siapa di sini belum dilepaskan sama Tuhan dari kehidupan yang lama? Siapa di sini belum ditebus sama darah Yesus? Kalau saudara sudah ditebus sama darah Yesus, berarti saudara sudah punya identitas sebagai anak surga. Kalau saudara punya identitas sebagai anak surga, tujuan saudara harusnya ke surga lagi, bukan ke dunia lagi. Saudara sudah tidak lagi mau memuaskan daging saudara. Saudara sudah tidak peduli lagi dengan keinginan-keinginan daging saudara. Saudara tanggalkan semuanya demi Tuhan. Saudara lihat ya, Galatia 3 ayat 3. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kamu sudah mulai dalam roh. Kamu gak pantas ngakhirinya dalam daging. Gak pantas. Kamu udah mulai dalam roh. Jalanlah dalam roh. Jangan sampai berakhir semua di dalam daging.
Kalau kamu mulai dalam roh dan kamu berjalan dalam daging, saya bilang sama saudara, kamu akan mati di dalam daging. Roma 6 ayat 2. Roma 6 ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih Baca sama-sama dapat deh. hidup di dalamnya? Baca sama-sama deh. Jangan cuma bengong doang. 3, 2, 1. Tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kita semua udah mati bagi dosa. Gimana kita masih hidup di dalam dosa? Bukankah ini perkara yang mustahil? Sekali lagi saudara lihat, gimana caranya Abraham tidak kembali ke Ur. Dia punya kesempatan untuk itu. Tapi dia tidak kembali lagi, dia menguburkan istrinya di Hebron. Sampai nanti saudara lihat dia mati juga dikuburkan di situ. Ada 3 yang dikuburkan di situ. Siapa aja? Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham sama Sarah dikubur di situ. Ishak sama Ribka. Yakub sama Lea. Yakub dan Lea dikubur di situ. Kita sudah mati bagi dosa. Gimana ya caranya? Mustahil lah kita hidup lagi di dalam dosa itu. Ayat 10. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dia mati 1 kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah ini Yesus, dia hidup bagi Allah. Dia mati 1 kali untuk dosa. Terus Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. kamu juga sudah mati bagi dosa. Terus Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Kamu sudah mati bagi dosamu. Sekarang kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Bilang, saya sudah mati bagi dosa saya. Saya sudah mati bagi dosa. Saya hidup bagi Kristus. Saya hidup bagi Kristus. Saudara sadar ini, saudara tahu identitas saudara sebagai anak Allah. Ayat 12. Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jangan lagi ikutin keinginannya. Kenapa? Saya bilang sama saudara, simak ya, kenikmatan dosa itu pasti akan berakhir. Pasti akan berakhir seiring dengan munculnya bahayanya. Begitu bahaya dosa muncul, baru kenikmatan dosa hilang. Saya tanya sama saudara, apakah mau bahaya dosa itu muncul dulu? Mau nggak bahayanya muncul dulu, baru kenikmatannya hilang? Baru saudara benci sama dosa itu. Begitu saudara udah ngalamin sakit, yang nggak ada obatnya, begitu saudara sudah dapat vonis dari dokter, kenikmatan dosa itu udah hilang di situ. Mau nggak sampai ke situ? Jangan. Kenikmatan dosa itu harus berakhir sekarang. 12, 13. Roma 12 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Masih Roma 6. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Jangan serahin anggota tubuhmu kepada dosa. Terus Untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. biarkan kamu dipakai menjadi senjata kebenaran, bukan sebagai senjata kelaliman. Oke?
Mulai atur dari perkataanmu. Mulai atur dari perkataanmu, mulai atur dari emosimu, mulai atur dari sikap hatimu. Atur segala dirimu, atur, minta Tuhan, Tuhan saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau saudara menyerahkan semuanya kepada Tuhan, baru Tuhan bisa kendaliin saudara. Kalau saudara nggak nyerahin diri saudara kepada Tuhan, Tuhan nggak bakal bisa ngendaliin saudara. Dulu kan Tuhan lahir sebagai bayi kan? Apakah Tuhan sudah menjadi raja sekarang? Apakah masih bayi juga? Saudara perhatiin deh, lihat ya. Waktu Yakob mati, dia nggak sudi dikuburkan di Mesir. Coba lihat Kejadian 50 ayat 25. Kejadian 50 ayat 25. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Sorry Yusuf ya. Ini kejadian dulu, kejadian 49. Kejadian 49 ayat 29 sampai 30. Kejadian 49 ayat 29. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku, dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Iya, 30. Dalam gua yang di ladang Makpela Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Iya. Sekarang lihat Kejadian 50 ayat 25. Kejadian 50 ayatnya ke-25. Kejadian 50 ayat 25. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Iya, dia nggak mau dikubur di Mesir. Artinya apa? Saya cuma bilang, dia menyadari identitas dia di situ. Dia orang yang sudah dibebaskan. Dia harus kembali ke tanah perjanjian, tanah yang sudah dibeli menjadi warisan bagi nenek moyangnya. Ingat ya, kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan hidupmu. Abraham memilih tanah perjanjian sebagai tempat perhentiannya. Simak, Abraham memilih tanah perjanjian sebagai tempat perhentiannya. Saya tanya sama saudara, tolong jawab. Tolong jangan terjemahkan ini secara literal aja ya. Secara apa yang saya ngomong, langsung saudara terjemahkan begitu aja. Kita akan salah dalam mengartikan nanti. Selama hidup Abraham, ada nggak dia membeli tanah? Ada nggak dia beli tanah? Ada nggak? Bu Ati, ada dia beli tanah? Beli tanah di Cibitung? Ada? Dia nggak ada beli tanah, makanya di ayat 4, 23 ayat 4, 23. Kejadian 23. Nah, kata ini dibuka dengan aku ini orang asing dan pendatang. Ngerti? Dia nggak punya apa-apa. Dia tinggal di kemah. Dia hidup dari mesbahnya. Ada kemah, ada mesbah. Nah, dia tinggal di situ dan mesbahnya itu berpindah-pindah sesuai dengan pindahnya dia. Dia bukan orang yang menetap. Kalau dia menetap, di satu tempat dia beli rumah atau dia beli tanah. Dia menetap di situ. Enggak, dia nggak menetap. Justru dia jadi orang asing. Nah, saudara lihat, Abraham ini orang benar, setuju? Nah, bedanya sama orang Babel apa? Orang Babel di Kejadian 11 ayatnya kedua, dibilang mereka menetap dan membangun tugu. Membangun bangunan yang tinggi.
Kejadian 11 ayat 2. Kejadian 11 ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Dia menetap di situ. Babel itu menetap. Orang fasik itu menetap. Tapi orang benar itu pendatang. Ngerti gak sih? Saudara di sini musafir bukan sih? Saudara di sini pendatang gak sih? Berarti tidak punya kepemilikan apapun. Tuhan memberi saudara fasilitas. Oke, puji Tuhan. Saudara memberi saudara fasilitas. Tapi itu pun milik Tuhan sebenarnya. Semua yang Tuhan beri itu punya Tuhan, itu milik Tuhan. Kita cuman manajernya doang yang mengelolanya. Kita bukan pemiliknya. Kenapa? Karena suatu hari siapa di sini yang mati bawa emas 3 kilo? Saudara mati pun saudara gak bawa tabungan loh. Saudara mati gak bawa handphone, saudara bisa m-banking di dalam kubur, gak bisa. Saudara gak bisa bikin apa-apa. Saudara mati gak bawa apa-apa. Oleh sebab itu saudara ini pendatang, saya pendatang. Tapi orang fasik, dia mengumpulkan harta, dan dia merasa itu milik gue. Dan itu yang disebut Babel, menetap. Hatinya tinggal di situ. Berapa banyak demi uang menyakiti hati Tuhan. Demi uang kita melegalkan segala cara, melegalkan segala sesuatu. Kenapa? Karena kita merasa itu bisa memuaskan saya dan itu bisa menjadi milik saya. Sadar nggak? Ini masalah di dalam kekristenan hari ini. Abraham tidak ada membeli tanah sama sekali. Tapi pas mati istrinya, baru dia beli tempat perhentian. Saya cuma bilang, simak ya, tolong simak. Dia nggak fokus pada kehidupan, yang dia fokusin adalah kematian. Tujuan dia bukan kehidupan, tapi tujuan dia adalah kehidupan di balik kematian. Ngerti gak sih? Sepanjang hidup Abraham, tidak ada di Alkitab mencatat dia membeli aset, dia membeli tanah. Nggak ada sama sekali. Tapi di Alkitab cuma satu dia membeli tanah untuk penguburan. Dia tahu betapa pentingnya kehidupan setelah kematian. Dia tahu betapa indahnya kehidupan setelah kematian. Fokus dia pada kehidupan di balik kematian. Bukan pada kehidupan di dunia ini. Dia menganggap dirinya sebagai pengembara dan orang-orang asing yang tidak memiliki apapun yang di bumi. Sekarang saudara lihat, bandingkan dengan 1 Petrus 1 ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Menumpang. Saudara ini penumpang di dunia ini. Saudara penumpang? Kalau penumpang pasti suatu hari akan turun. Saudara penumpang, kalau saudara naik busway, saudara penumpang. Berarti saudara akan turun. Kita penumpang yang suatu hari kita akan turun. Turun kemana? Ke kematian. Dan begitu kita turun, saudara bawa busnya. Nggak mungkin. Begitu saudara turun, saudara tinggalkan, say goodbye sama busnya. Itu yang namanya penumpang.
Begitu saudara turun, saudara nggak bawa apa-apa. Saya pernah ketemu satu orang ditangkap di bandara waktu itu. Dia pernah ditangkap di bandara gara-gara apa? Dia turun bawa pelampung dari pesawat. Dia turun bawa pelampung dari pesawat. Nah, artinya apa? Dia nggak bisa bawa apa-apa begitu dia turun. Semua itu milik dari penerbangan. Dia nggak bisa bawa apa-apa. Dia penumpang. Saudara harus memahami ini. Kita ini penumpang. Makanya Yesus bilang di Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Yesus bisa tidur gak sih? Yesus bisa tidur gak? Bisa. Artinya apa? Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Dunia ini bukan tempat dia. Dunia ini bukan tempatmu. Kenapa? Kamu sudah dibeli, identitasmu di sana. Identitasmu warga surga, bukan warga dunia lagi. Aneh kalau kamu warga surga tapi hidup seperti orang dunia. Mengakunya warga surga. Begitu sampai surga, ya Tuhan bilang, gua gak kenal lu. Kenapa? Cara hidupmu, cara hidup dunia. Ingat ya, maut itu selangkah dari hidup kita. Ingat, kita ini pendatang, bukan penguasa. Kita ini musafir, bukan pemilik. Kita ini pendatang, bukan penguasa. Kita musafir, bukan pemilik. Abraham mengambil tindakan iman dengan membeli tanah perjanjian. Dia warisi janji Tuhan. Dia warisi janji Tuhan. Dia beli tanah itu. Karena itulah tanah yang telah ditetapkan Tuhan menjadi warisan bagi dia. Dalam kematiannya, Sarah menerima janji, yaitu tanah perjanjian. Sarah dapat janji, dia dikuburkan di tanah perjanjian. Janjinya apa sih buat Sarah? Kamu akan menjadi ibu bagi banyak bangsa, kamu akan jadi ibu bagi raja-raja. Dia lihat gak? Maaf, saya bilang, dia gendong gak cucunya? Dia gendong gak Esau dan Yakub? Dia gendong gak? Gak ada dia gendong. Bahkan setelah saudara lihat di Kejadian 23 itu Sarah wafat dan dikubur. Di Kejadian 24 baru Ishak cari jodoh. Tapi dia cuma terima janji. Dia terima janji, tapi janji itu digenapi pada saat dia mati. Apa yang saya mau bahas di sini? Saudara terima janji nggak? Saudara akan mendapatkan janji-janji dari Tuhan dan semuanya akan digenapi setelah saudara mati dari semua kedagingan. Saudara akan dapat janji itu setelah saudara mengalami kematian daging. Saudara dapat janji-janji Tuhan setelah mati dari diri sendiri. Kalau engkau nggak mati dari dirimu sendiri, engkau nggak mati dari keinginan-keinginanmu, engkau nggak mati dari kedaginganmu, kamu akan mati karena dagingmu. Firman Tuhan bilang gitu kok di Galatia 6. Dibilang keinginan daging adalah kematian. Setuju gak? Kalau kamu ikuti hidup dalam kedagingan, kamu akan mati. Dibilangnya gitu kok, jelas. Jadi kalau kamu mau mendapatkan janji, kamu harus mati lebih dulu. Setuju? Nah, Makpela artinya apa? Ganda atau digandakan. Saudara lihat, simak baik-baik. Abraham, Ishak dan Yakub dikuburkan di Makpela.
Tiga komponen ini, Abraham, Ishak, dan Yakub, adalah sebagai sebutan ilahi yang melambangkan Allah yang hidup. Di mana Abraham itu melambangkan Bapa, Ishak sebagai pengorbanan yang melambangkan Yesus, Yakub dalam pergelutannya melambangkan Roh Kudus. Oleh sebab itu, pribadi Abraham, Ishak, dan Yakub itu melambangkan Allah yang esa. Allah dalam tiga pribadinya. Abraham, Sarah, Ishak hidup di mana? Abraham, Sarah, dan Ishak itu hidup di Berseba. Berseba itu di mana? Di sebelah, di selatan, di daerah selatan. Oke, jadi gini. Ini Berseba. Ini Yerusalem. Yerusalem itu di utara, north, di utara. Ini di selatan. Ini di utara, ini di selatan. Dan penguburannya itu di Hebron. Hebron itu pintu gerbang Yerusalem. Saudara bisa tangkap gak apa yang saya bahas ini? Dia tinggal di Berseba. Mereka tinggal di Berseba. Abraham, Sarah, dan Ishak tinggal di Berseba. Dia mati, dikuburkan di Hebron. Hebron ternyata adalah pintu gerbang menuju Yerusalem. Coba, ada nggak yang bisa jawab? Makna rohaninya apa? Harusnya kita udah bisa nih, udah ngerti nih apa di sini. Jadi, gini, Hebron itu disebut pintu gerbang Yerusalem, yang artinya kematian adalah pintu gerbang menuju Yerusalem yang baru. Bisa ngerti? Kematian adalah pintu gerbang menuju Yerusalem yang baru. Kematian apa, Pak? Kematian fisik? Saya bilang bukan, tapi kematian daging. Kalau kamu mematikan dagingmu setiap hari, engkau sedang berjalan menuju Yerusalem yang baru. Bisa paham? Ulang sekali lagi, kalau kamu mematikan dagingmu setiap hari, kamu sedang berjalan menuju Yerusalem yang baru. Hebat gak? Alkitab tidak sembarangan dalam mencatat. Alkitab tidak sembarang dalam menyatakan sesuatu. Pintu gerbang Yerusalem baru, kematian daging. Kematian daging adalah pintu gerbang menuju Yerusalem baru. Goa Makpela ada di ujung ladang yang ditumbuhi banyak pohon. Baca ayat 17, 23 ayat 17, Kejadian 23 ayat 17. Sorry, maaf, ada yang membingungkan enggak? Tidak. Kejadian 23. Kejadian 23 ayat 17. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. Iya. Jadi di daerah itu, daerah tempat penguburan ini
adalah daerah yang subur, yang ditumbuhi banyak pohon. Banyak sekali pohon. Ada nggak yang ngerti maknanya apa? Ada nggak yang ngerti maknanya apa? Abraham menempatkan kuburan di sana, bukan di tempat yang gersang. Artinya dia menempatkan kubur di sana, di tempat yang banyak kehidupan. Dia tahu ada kehidupan di balik kematian. Itu tanah yang subur, tanah dengan banyak pohon-pohon. Tanah yang boleh dibilang sangat-sangat subur. Dia membeli kubur itu bukan kubur yang gersang, tapi tempat yang banyak kehidupan. Artinya itulah tempat kebangkitan. Kematian adalah pintu menuju pada kebangkitan. Saya ulang sekali lagi, kematian adalah pintu menuju pada kebangkitan. Dan kebangkitan itu membawa saudara pada kehidupan yang baru, yaitu Yerusalem yang baru. Abraham beli Hebron, yang artinya pemulihan janji Tuhan atas tanah perjanjian. Dan itu dibeli dengan sah. Saudara boleh lihat, saudara lihat lagi di situ. Waktu Abraham ketemu Efron, Abraham ketemu orang Het, dia bilang apa? Aku mau beli tanah itu. Tapi begitu tanah itu tahu milik Efron, Efron bilang apa? Lu gak usah beli. Kamu Raja Agung. Di situ dibilang. Di ayat berapa ya? Ayat 6 baca deh. Ditayangin, lihat ayat 6. Dengarkan kami, Tuanku. Tuanku ini seorang Raja Agung di tengah-tengah kami. Dia orang yang sangat terpandang, tapi dia mau menundukin dirinya. Dia dianggap seorang sebagai Raja Agung, dia ngalahin 4 raja loh. Terus dia bilang, aku mau beli tanah itu. Kenapa? Dia mau belinya secara sah. Itu tanah perjanjian. Itu tanah Kanaan. Oleh sebab itu, waktu orang Israel keluar dari Mesir, dia melihat kemana tujuannya. Tanah perjanjian yang sudah dibeli sah oleh Abraham. Ngerti gak sih? Dan orang Israel ngelihat, waduh ini Abraham udah beli sah. Kenapa gua harus keluar ke Mesir? Gua harus balik ke tanah itu yang sudah dibeli oleh bapak leluhur gue secara sah. Dan Tuhan sudah mati di kayu salib dan dia menebus saudara sah. Dibayar sah, lunas. Supaya apa? Supaya saudara jadi milik dia. Supaya saudara tahu tujuan saudara kemana. Dan surga terbuka buat saudara. Saudara bisa masuk ke sana. Efron luar biasanya, kalau saudara baca terus di ayat 8, Kejadian ayat 10, langsung ayat 10. Kejadian 23 ayat 10. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua yang datang di pintu gerbang kota. 11. Ayat 11, tidak tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Dikasih gak? Dikasih gak sama orang Het?
Cuma-cuma nggak? Abraham terima nggak? Dia bayar loh. Dia bayar berapa? 400 sikal perak. Dia dapat dia dapat sikal peraknya dari Abimelek. Berapa? 1000 sikal perak dari Abimelek. Waktu dia bilang, ini adik gue. Ternyata taunya Sarah istrinya. Dia bilang, pergi buru-buru, dikasih 1000 sikal perak. 400 ya, dia beli tanah itu. Kita maunya kan gratis kan? Wah, begitu kita dapat gratis, kita senang hati kita. Ini masalah tawar-menawar, Sekarang lihat deh. Begitu prinsip tawar-menawar gimana? Mendapatkan barang dengan harga serendah-rendahnya. Tawar-menawar itu sadis luar biasa. Sadis bener. Saya sama istri saya gini, kalau di satu pertokoan di Pasar Baru ya, itu saya tahu patokannya berapa. Jadi kalau saya tawar pasti setengahnya. Kenapa? Karena patokannya udah tahu. Jadi kalau saya tawar setengahnya. Orang bilang sadis loh, karena kita udah tahu patokannya. Patokannya memang segitu. Tapi ada orang yang sudah tahu patokannya ditawar lebih bawah lagi. Ya ilah, beli kangkung seikat aja ditawar sampai serak loh. Kangkungnya cuma seikat, nawarnya 2 jam. Kita menimbulkan sakit hati orang. Saya pernah naik bajai ini, mau naik bajai ini. Naik bajai ini beneran, saya masih SD waktu itu. Saya mau naik bajai, saya bilang, Pak, ke situ berapa duit? Dia bilang, oh 2000, dulu 2000 banyak kan? Saya bilang gini, mahal amat Pak 2000. Mahal amat 2000. Biasa kalau itu 1000, saya bilang, jalan kaki aja jalan kaki aja nak murah katanya. Udah dia jalan, saya jalan kaki beneran. Kadang kita nih, maaf ya, kalau nawar itu sadis banget loh. Tapi lihat di sini, Abraham dikasih gratis dia nggak mau. Dia mau bayar. Kenapa? Karena dia tahu ada harga yang harus dia bayar untuk sampai kepada tanah perjanjian. Untuk mendapatkan tanah perjanjian itu, ada harga yang harus saudara bayar. Saya bilang sama saudara, sorry, maaf. Kasih karunia gratis. Cuma-cuma. Setuju? Tapi setelah saudara dapat kasih karunia itu, saudara harus bayar harga demi mencapai tujuanmu. Harus. Makanya Abraham diberi cuma-cuma. Tapi dia bilang, tidak, aku bayar. Orang Efron itu bilang, enggak lu gratis aja. Abraham bilang, tidak, aku bayar. Untuk sesuatu yang sifatnya rohani. Sorry, maaf, berani gak saudara bayar harga? Berani gak kita bayar harga? Abraham harus bayar 400 sikal perak. Walaupun dia dikasih gratis, akhirnya pun dia bayar. Ini terjadi di mana lagi? Siapa lagi yang ngalamin ini? Siapa lagi? Coba lihat, ada nggak yang gratis tapi dia bayar? Di Alkitab. Siapa? 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 Dia dapat gratis, tapi dia bayar. Siapa? Aduh, pada nggak baca Alkitab. Daud beli tanah untuk persembahan, untuk mendirikan mezbah. Tanah itu ternyata muria. Malaikat turun di sana, dia beli tanahnya. Orangnya bilang, enggak, kamu raja, kamu dapat gratis.
Daud bilang, enggak bisa aku bayar. Untuk sesuatu yang rohani, ada harga yang harus saudara bayar. Coba lihat 2 Samuel 24, ayat 18 sampai 25. 2 Samuel 24 ayat 18. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna. Arauna, namanya Arauna, ini orang Het, orang Yebus. Orang Yebus itu orang Het. Terus? Orang Yebus itu. Ayat 19, lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. 20. Ayat 20, ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Dia tahu itu Raja Daud. Terus? 2 Samuel 24 ayat 21. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mesbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Iya, 22. Ayat 22. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkannya apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat pekakas lembu untuk kayu bakar. Udah komplit, dikasih komplit semuanya. Ada lembunya, ada alat-alatnya semua untuk pengorbanan. Semuanya sudah lengkap. Terus dikasih, oh, baiklah tuanku raja mengambilnya. Terus? Ayat 23, semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Iya, dikasih gratis loh. Terus ayat 24. Ayat 24, tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Ini luar biasa loh. Sesudah Aku itu, mau mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahku tanpa membayar apa-apa. Aku gak mau. Tapi orang Kristen hari ini mau mempersembahkan sesuatu buat Tuhan dengan gratisan. Gak mau ada pengorbanan di dalam suatu pelayanan. Terus? sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Dibayar 50 sikal perak. Terus 25? Ayat 25, lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Oke, saudara perhatiin. Di manakah saya harus menulis? Coba gini. Dia beli tanah nih. Dia beli tanah dari Arauna. Dia bangun mesbah di situ. Dia bangun mesbah di sini. Kenapa? Karena ada tulah. Dia beli tanahnya. Ternyata tanah si Arauna ini, dia bangun mesbah ini adalah tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Ini yang namanya Gunung Moria. Maknanya apa? Begitu Yesus dipersembahkan sebagai korban bakaran, tulah berhenti. Tulah berhenti. Dan permasalahannya, mau nggak saudara membayar harga demi mendapatkan ini? Mau nggak saudara membayar harga demi mendapatkan tanah perjanjian?
Mau nggak kita bayar harga demi itu? Tanah yang dibeli Daud adalah tanah Moria, tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Kemudian keturunan dari Daud, siapa? Salomo. Di tanah itu dia bangun yang namanya Bait Suci. Dia bangun Bait Suci di sini. Diawali dari bayar harga. Saya bilang, semua persembahan itu diawali dari membayar harga. Mau gak saudara membayar harga? Oke, sampai sini ngerti? Jelas semuanya? Jelas cerita penguburan Sarah? Ya. Jadi masalahnya di mana? Saudara harus tahu identitas saudara. Kedua, saudara harus bayar harga. Harus. Kita dapat cuma-cuma. Setelah dapat cuma-cuma, kita serahkan semuanya buat Tuhan. Sekali lagi, setelah saudara mendapatkan anugerah dari Tuhan secara cuma-cuma, Tuhan menuntut segalanya dari saudara. Hidupmu punya Dia. Kita harus tahu identitas kita sebagai warga surga yang selalu rindu ke sana. Dan kita harus rela bayar harga buat itu semua. Saudara tahu identitas saudara sebagai warga surga. Saudara punya kerinduan ke situ dan rela untuk membayar harga untuk itu semua. Abraham beli tanah leluhur milik pusaka. Dan kita rindu ke sana. Kita mau ke sana. Ke tanah perjanjian itu, ke tempat yang Tuhan telah siapkan buat kita. Lewat kematian Kristus, kita temukan identitas kita, tujuan kita. Sudahkah saudara menemukan identitasmu sebagai warga surga? Sudahkah saudara mengarahkan jalan saudara pada tujuan yang baru, yaitu Yerusalem yang baru? Sudahkah saudara mengarahkan kepada tujuan itu? Sudahkah saudara diarahkan oleh salib itu sebagai patokannya? Ingat, kuburan itu adalah pintu gerbang menuju pada kehidupan yang baru. Ingat saudara, kematian daging adalah satu-satunya jalan menuju pada Yerusalem yang baru. Amin. Tuhan berkati. Saya rindu saudara ngerti semua. Bisa memahami gak? Dapat gak intisarinya? Mau belajar gak ke situ? Ya, kita sudah diberi sama Tuhan. Sekarang serahkan hidupmu buat Tuhan. Itu aja yang Tuhan mau. Itu aja, serahin hidupmu buat Tuhan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Berani bayar harga buat Tuhan. Saya mengundang saudara, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, Engkau telah menerjemahkan isi hatimu. Kami belajar apa yang Tuhan mau kami belajar. Tuhan Yesus, Kau menyingkapkan segala sesuatunya indah. Tuhan, buat apa semuanya? Khotbah yang bagus, tapi tidak menggerakkan hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta Roh Kudus bekerja, menggerakkan hati kami semua, untuk kami kembali ke jalan yang benar, dan mengarahkan kami pada tujuan yang benar, dengan cara hidup yang benar. Bawa kami Tuhan untuk rela membayar harga,
mati dari semua kedagingan kami, dan hidup dengan cara hidup yang baru. Supaya kami semua dapat sampai pada tujuan yang mulia, yaitu hidup kekal bersama Tuhan di sorga. Kami masuk memerintah di dalam Yerusalem yang baru bersama dengan Tuhan. Kami duduk bersandingan dengan Tuhan. Kami berhadapan muka dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, banyak kegagalan kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, bersihkan kami dari semua kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa kami. Bawa kami Tuhan pada pengenalan akan Tuhan dengan sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.